Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Nabila dari kelas D3 PGMI 2023. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran adalah proses memahami dan menjelaskan makna Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Metodenya ada metode ijma'i, menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara singkat dan global. Yang kedua ada metode tahlili, menafsirkan Al-Quran dengan cara membahas dan menganalisis ayat-ayat secara detail. Yang ketiga ada metode muqarin, menafsirkan Al-Quran dengan cara mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang keempat ada metode madhu'i, menafsirkan Al-Quran dengan cara memahami konteks sejarah dan masa turunnya ayat-ayat. Yang kelima ada metode tafsir bi-al-ma'tsur, menafsirkan Al-Quran dengan cara memahami konteks sejarah dan masa turunnya ayat-ayat. Yang keenam ada metode tafsir bi-al-ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan cara menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Yang keenam ada metode tafsir li syar'i, menafsirkan Al-Quran dengan cara memahami inspirasi dan wahyu Allah. Pertanyaan kedua adalah jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sertakan dengan dalil Al-Quran. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dalam Islam sangat penting dan memiliki beberapa keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, 1. Orang berilmu dapat menjadi hamba Allah yang baik, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nomor 2, orang berilmu dapat menjadi pemimpin umat, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 43, yang artinya di dalam Al-Quran memberi isyarat-isyarat bahwa yang berhak memimpin umat adalah orang yang memiliki ilmu. Yang ketiga, orang berilmu dapat menjadi pembawa syariat Allah, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, orang berilmu dapat menjadi pembawa risalah kekhalifaan, yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 41-43, yang artinya ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu, manusia dilakukan menjadi pembawa risalah kekhalifaan di bumi yang memiliki kewajiban untuk memakmurkan dan mengembangkannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam surat Luqman ayat 13-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Yang kedua, Luqman mengajarkan anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena mereka telah memberikan kesadaran dan pengasuhan, yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Yang ketiga, Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak menyombongkan diri dan berjalan dengan angkuh, yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 18-19. Yang keempat, Luqman mengajarkan anaknya tentang sikap ihsan, yaitu berbuat baik dan berbuat kebaikan, bahkan jika perbuatan itu seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit. Tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 16. Yang kelima, berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 16. Pertanyaan yang keempat adalah sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Sebagai calon sarjana muslim, saya berpendapat bahwa moderasi beragama sangat diperlukan saat ini karena beberapa alasan. Yang pertama, moderasi beragama memungkinkan adanya toleransi dan kesadaran akan perbedaan keyakinan dan budaya antar agama. Yang kedua, moderasi beragama membantu mencegah ekstremitas dan radikalisme yang dapat mengarah pada konflik dan kekerasan. Yang ketiga, moderasi beragama memungkinkan adanya dialog dan diskusi yang lebih baik antar agama, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman. Dalam Al-Quran, beberapa ayat yang menekankan pentingnya moderasi. Salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu Allah berfirman,
Dan kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya menjadi saksi atas perbuatan manusia dan menjaga keseimbangan dalam beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.